Ini kamar kerja. Oh, ini bukan kamar kerja, bro. Ini kayak orangnya cocoknya apa? Profesinya psikolog. Oh iya. Ya kan? Ngobrol. Iya, Bu, punya masalah apa, Bu? Gitu kan di sini kan. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di BSD City, teman-teman. Ini adalah calon kampung gue yang baru. Ya, gue juga udah mau pindah sini, jadi gue pengen ngajak teman-teman pindah ke sini juga. Dan yang lagi mau kita review ini spesial banget karena lokasinya itu bener-bener super premium. Kenapa? Karena dia deket banget sama Isfara, tempat nongkrongnya anak muda zaman sekarang. Deket banget sama pintu tol Legok, jadi cuma 5 menit doang tuh udah sampai ke sini. Habis itu juga deket sama supermarket yang jual barang-barang premium juga, yaitu Grand Lucky. Dari posisinya itu bener-bener sebelahan mereka semua tuh. Kalau teman-teman nyari sekolah buat anak, IPK juga deket banget sama tempat ini. Ini adalah Eona. Nah, sekarang mereka itu ngeluarin satu perumahan baru, satu klaster baru di dalam Eona yang namanya adalah Alien. Ini adalah tipe yang 9, teman-teman. Jadi luas tanah itu ada di 9x16, bangunannya ada di 265 meter persegi. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman, bukan cuma ada lebar 9 doang. Di sini tuh ada 8, 9, sama 10. Cuman hari ini kebetulan ya kita lagi nge-reviewnya yang lebar 9. Nanti kalau teman-teman penasaran yang 8, 9, 10-nya pengen masuk, datang aja ke sini. Oke, kita mulai dari modelnya dulu. Modelnya ini adalah modern kontemporer. Bener-bener zaman sekarang banget. Dengan model seperti ini yang ada banyak variasinya, diharapkan akan menjadi satu model yang bisa timeless, alias nggak kemakan sama zaman. Kenapa? Karena permainan maju mundurnya begitu dinamis dan tidak akan membosankan. Tapi sebelum kita bahas tampaknya dulu, kita bahas dari atas dulu, teman-teman. Jadi dari atas ini dia menggunakan genteng beton dengan model atap limas. Nah, ini adalah model atap yang paling cocok buat di Indonesia. Satu, karena derajatnya itu bikin curah hujan di Indonesia yang tinggi itu tidak gampang ngebikin rumah kita bocor. Habis itu yang kedua akan bikin rumah kita adem. Tapi dengan model limas seperti ini, teman-teman, menghasilkan satu rumah yang terlihat mewah. Coba deh bayangin deh kalau misalnya agak mundur sedikit, dapat satu rumah kayak apa? Kayak sebuah kerajaan, teman-teman. Jadi dengan kita punya rumah seperti ini tuh rasanya kita setiap pulang itu ada rasa kebanggaan, teman-teman. Nah, di kiri kanannya itu ada dak betonnya. Habis itu kita mulai turun ke bawah, teman-teman. Ini tuh lucu ya bentuknya. Jadi di bagian atas tuh, paling atas itu ada berandanya. Dan itu teman-teman bisa lihat ditutupin sama permainan beton-beton. Dibikin U begitu, habis itu di U lebih besar lagi. Tapi yang gue suka adalah di antara balok dan kolomnya itu dikasih tali air, teman-teman. Kalau yang di bagian bawah dikasih tali air lagi di bawahnya lagi. Hasilnya menarik banget ya. Jadi kalau kita meletakkan tali air di tempat yang tepat, hasilnya bisa menarik seperti di rumah ini. Di sebelah kanannya ini unik, teman-teman. Jadi di sini tuh ada seperti tembok L gitu ya. Itu membuat dimensi yang berbeda. Kalau biasanya itu maju mundur, ya udah dibikin maju mundur aja. Kalau ini enggak. Jadi ini kesannya kalau dari sini itu lebih melayang-layang lagi. Bagus ya. Jadi antara si tembok yang warna abu-abu gelap, ada tembok yang putih yang paling besar ke sini, di tengah-tengahnya tuh ada permainan L seperti itu. Hasilnya ini, kita punya satu rumah yang benar-benar bentuknya tuh dinamis banget. Dan ini diulang lagi di sebelah kirinya, teman-teman. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat detail-detail permainan profil ya, unik banget. Jadi di sini ada 2 pilar besar, bukan pilar ya sebenarnya, ini kan tembok yang memanjang, tapi kelihatannya seperti pilar. Habis itu dibikin ada permainan curve seperti itu, baru dikasih permainan maju ban-banan. Keren banget ya. Dan itu dikasih warna kuning. Kuningnya agak keemasan. Nah, teman-teman, kalau rumah udah bagus, jangan lupa catnya harus dipilih yang berkualitas. Kalau gue selalu pakai Dulux Weatherseal Power Flex. Kenapa? Karena dia punya triple defense teknologi. Itu apa aja? Dia mampu melindungi dinding dari pemudaran warna, kotoran, dan debu, serta tahan kehujanan bertahun-tahun. Habis itu ada
ultimate crack proof yang bisa melindungi dinding dari retak rambut sampai 10 kali. Dan yang terakhir dia punya efek daun talas, dimana air itu dia nggak akan mau nempel ke dinding kita. Nah sekarang gue pilihin untuk rumah ini warnanya menggunakan cat Dulux yang warna apa. Nah teman-teman, kalau buat yang abu-abu gelap itu menggunakan Dulux Pebble Drift. Kalau yang warna abu-abu muda itu menggunakan Dulux warna Zeppelin. Sedangkan yang kuning ini menggunakan Dulux Mustard Oil. Sedangkan yang putih itu menggunakan Dulux Wonderland White. Nah, kita turun lagi ke bawah. Kalau teman-teman lihat nih, kelihatan nggak ya? Mungkin dari drone kali ya. Jadi itu di bagian bawahnya ada railingnya, dan railingnya itu overlap ke bawah. Nah, di bagian atasnya itu teman-teman, di antara pilar yang kuning-kuning itu terdapat flutetnya. Jadi rumah ini tuh benar-benar dinamis banget. Tapi menurut gua nggak norak. Kadang-kadang kebanyakan variasi hasilnya itu membuat rumah kita tuh kayaknya berlebihan gitu, semuanya pengen dimasukin. Kalau yang ini enggak. Karena apa? Kalau diperhatiin kiri kanannya itu benar-benar sama. Jadi ada permainan proporsi yang bagus. Jadi kalau kita mau bikin satu rumah yang banyak variasi itu ya salah satu dipikirin adalah proporsinya. Oke, kita turun ke bawah lagi. Di sini unik. Jadi ini ada satu pilar atau kolom di sini. Sebenarnya mungkin kolomnya cuma di sebelah sini doang, teman-teman. Habis itu ditambahin bata, habis itu dikelilingin sama balok juga. Habis itu di atasnya itu dikasih alderon. Habis itu di bagian bawahnya ini ditutup pakai plafon PVC. Hasilnya apa? Hasilnya pergola kita juga membuat rumah ini menjadi megah. Bayangin kalau ini cuman pakai besi aja diekspos, pasti hasilnya nggak akan semegah rumah ini. Tapi untuk menghilangkan rasa kakunya teman-teman di bagian sini, dan itu juga membantu bagian carport ini tidak gelap, dikasih permainan seperti ini. Nah hasilnya apa? Matahari masuk, air juga masuk, dan bisa membantu ngebasahin tanaman yang ada di sini. Kalau yang ini dia menggunakan aluminium teman-teman, jadi aman, nggak bakal kemakan rayap dan nggak bakal lapuk. Itulah rumah modern kontemporer. Jangan cuman sekedar modelnya aja yang kontemporer, tapi material pilihannya juga harus kontemporer, alias mengikuti zaman yang apa bro? Udah nggak zaman kan sekarang, rumah kena rayap, udah nggak zaman rumah lapuk kayunya. Itu zaman dulu, nggak kontemporer. Ya kan? Bener dong bro? Bener. Sama kayak lu sekarang nih, walaupun udah tua tapi penampilan kontemporer. Nggak ada video lagi satu di sini nunjukin dia betapa kontemporer ya temen gue. Oke, di bagian bawahnya teman-teman di sini carport ya, dia menggunakan homogeneous style. Motifnya tuh keset. Habisnya yang gue suka adalah cara bikin polanya. Ini kan 60-60. Habis itu ada yang dibagi dua di sini. Bisa disusun, yang di sini susun bata gitu teman-teman. Sebenarnya susun model bata, cuman ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini kalau misalnya agak jauhan dikit, teman-teman bisa lihat hasilnya tuh nggak monoton. Coba bayangin kalau ini cuman di kotak-kotak nggak ada yang kecil kayak gini, pasti hasilnya membosankan. Nah di bagian sini gue juga suka banget ya teman-teman. Wah ini mesti masuk sih nanti ya. Lihat nggak? Jadi ini sekarang lagi tren nih di luar negeri nih, menggantikan sinar matahari itu dibikin ngeblok seperti itu pencahayaannya. Wah ini yang punya mobil keren, koleksi gitu ya. Belum tentu harus mobil sport bro, belum tentu juga lo harus ada Porsche di dalam situ gitu. Belum tentu juga. Andaikan lu punya V kodok yang rapi aja, ya kan? Keren banget. Ya, mobil lu di sini kan ada Innova, ada Foxy, ada segala macam yang bagus-bagus di sini. Tapi di dalam sini ada V kodok yang rapi banget. Wah tiap hari pasti dipoles dengan penuh perasaan. Karena apa? Karena di situ tuh ada lampu besarnya, dan di kiri kanannya juga ada lampu kecil-kecil. Nanti kita masuk deh. Tapi kita mau bahas bagian ininya dulu. Ini unik banget ya teman-teman. Jadi ini udah menggunakan besi yang di powder coating, jadi benar-benar kuat nih, anti gores, benar-benar kuat banget. Tapi yang gue suka biasanya kalau di tempat-tempat lain ini cuma lurus-lurus aja. Kalau ini ada besi strip ini permainan. Wah, detail-detail kecil kayak gini nih yang ngebikin rumah tuh terlihat semakin menarik. Ada yang unik teman-teman. Nah ini kadang-kadang emang developer besar doang yang punya bro, tau nggak? Yang mikirnya detail. Kayak gini nih. Ini adalah tempat PLN. Ini tuh kalau teman-teman mau bikin kayak gini dari awal tuh harus disiapin dulu. Kenapa? Karena ini dicoak dulu ke dalam. Jadi hasilnya itu ketika ini ditutup flat.
Ini pakai perforated, keren ya? Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau bikin box PLN, tapi males yang nonjol-nonjol gitu. Gue soalnya nggak terlalu suka brand nonjol. Lebih clean ya? Bukan lebih clean, kadang-kadang kejedot. Bener kan? Bener. Tapi kalau flat kayak gini kan bener-bener bagus banget. Nggak ganggu. Oke, sekarang kita mau menuju ke bagian sini ya teman-teman. Jadi ini rumah ini udah carport 2 mobil. Habis itu masuk ke sini itu ada permainan teras ya. Dan ini beda nih. Kalau yang ini tuh agak-agak kulit jeruk, kalau yang ini model keset aja teman-teman. Gue paling suka gini sih, jadi kalau yang di bagian carport tuh emang bener-bener kan kita suka nyuci segala macam, itu nggak kepleset, makanya pilihnya tuh yang bener-bener kulit jeruk. Sedangkan kalau yang di sini, supaya dapat mewahnya, baru masuk itu ada feel mewahnya, dikasihlah homogeneous style yang motifnya keset. Nah di sini, ini pakai WPC teman-teman. WPC tuh sekarang aksesorisnya juga udah banyak, jadi ini bisa dikotakin seperti ini, bagus ya. Habis itu di bagian sini ya, aluminiumnya menggunakan warna trendy zaman sekarang, abu-abu gelap. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Dan ini adalah rumahnya, tapi sebelum masuk teman-teman harus dirasain. Pintunya solid dan ini ada permainan tali air ya. Dan udah dikasih smart door lock. Yuk. Nah, sekarang kita masuk dalam rumahnya, teman-teman. Oh, ini feelingnya langsung ketebak nih. Tahu nggak kenapa bisa enak begini? Karena ini ukurannya di 4 kali 5. Jadi dari sini sampai situ itu 5 meter, teman-teman. Dari sini nih sampai situ 4 meter. Dapatlah kita satu ruang keluarga yang lega. Nah, kalau di sininya 4 meter, teman-teman, apa sih yang terjadi? Kita tuh punya satu sirkulasi yang besar di sini nih. Nah, kita punya sirkulasi yang besar nih. Jadi, ketika nih ada tamu banyak segala macam, itu nggak akan ada minggir dong, nggak ada kayak gitu. Karena ininya tuh besar dan ini tuh 4 meter. Sedangkan kesitunya 5 meter. Akhirnya kita bisa taruh sofa di sini. Yang unik adalah kalau gue jadi yang punya rumah ini, nggak akan gue kasih fluted glass gini. Karena gue akan memandangi VW kodok gue dari clean aja. Iya, clean. Nggak kenapa gue ngomongin VW kodok, karena zaman gue kuliah dulu gue dikasih VW kodok sama nyokap, bro. Tapi kalau sekarang gue tuh nggak tertarik sama mobil sport sebenarnya. Gue pengen punya Mercy Tiger. Vintage. Mungkin ada teman-teman yang pengen jual Mercy Tiger ya kan, yang udah bagus. Ya gue cuma lihat doang, belum tuh beli juga. Gue lagi bangun rumah, bro. Pusing duitnya. Oke, jadi ini menggunakan fluted glass, teman-teman. Menarik sih jadinya. Jadi agak bayang-bayang aja tuh mobilnya. Habis itu di atasnya ini, teman-teman bisa lihat, dia menggunakan permainan profil nih. Nah, soalnya banyak yang sukanya tuh sekarang tuh di luar itu modern, tapi dalamnya tetap pengen ada tampilan klasik supaya nggak bosen gitu. Karena klasik itu kan banyak ornamen-ornamen yang bisa dinikmatin. Jadi kayak gini nih. Nah, ini bisa kasih kayak gini. Nah, ini semua gypsum, teman-teman. Jadi sebenarnya belum tentu juga modern itu kalau dicampur klasik nggak bagus. Bisa juga kalau ditambahin sedikit-sedikit kayak gini malah jadi unik menurut gue. Tetap menggunakan di sininya spotlight model sekarang, lampu-lampu model sekarang. Nah, ini lampunya membulat, cocok banget sama si meja kopinya. Nah, ini meja kopi ini menggunakan kuadran nih, teman-teman. Bagus ya. Jadi tinggal di plug gitu doang. Oke, sekarang kita bahas apa lagi? Emang kalau rumah besar ukurannya, mau agak tampilan klasik tuh banyak yang standalone kayak gini, bukan benar-benar dibikin satu bagian gitu. Jadi satu berdiri kayak begini. Ini buat meja TV-nya. Yuk, sekarang kita kesini. Ini ada apa? Oke, di bagian bawah nih ada powder room ya, teman-teman. Udah pakai kohler. Oh iya benar loh, udah pakai kohler semuanya. Di sini lengkap sama jendela zigzag, jadi nggak ada kejadian yang powder room tuh pengap. Dan udah disiapin ini nih. Nah, ini teman-teman kalau tuh ini kontemporer kan, jadi teman-teman lihat di sini, itu di sini pakai penutupnya. Jadi ini buat pengaman nih kalau kita lagi ada di kamar mandi supaya lebih safe, bisa dikasih kayak gini. Ini mereknya Boss. Oke, yuk sekarang kita kesini. Gue suka sini. Terasa kecil gitu ya, bintik-bintik, bagus. Yuk, sekarang kita menuju ke sini dulu. Sini dulu deh. Baru ke situ ya. Jadi ini tuh ada apa sih? Ini yang tadi gue bilang, garasi. Jarang banget kan rumah zaman sekarang punya garasi, apalagi garasi yang
emang spesial dibuat seperti ini karena mobil 2 itu mobil hari-hari, sedangkan di dalam sini tuh biasanya adalah mobil koleksi. Jadi ini atasnya dibikin gini teman-teman, bagus ya lampunya, keren. Nah, namanya juga garasi buat mobil kesayangan, buat sepeda kesayangan. Di BSD itu terkenal banget teman-teman, ada Mozia Loop kan. Di Mozia Loop tuh banyak banget geng sepeda RB yang super mahal. Nah, cocok banget nih punya garasi seperti ini. Nah, tapi kita juga perlu ada gudang. Nah, di sini tergudang nih teman-teman. Tuh. Ini gudangnya gede loh. Muat berapa spring bed tuh. Ini ada gudang di sini. Habis itu bisa menuju ke sini. Ini adalah akses menuju ke dapur kotor yang di bagian bawah. Di atas juga ada dapur kotor loh. Jadi di rumah ini ada 2 dapur kotor, ini dapur kotor. Cocok banget buat kita yang doyan masak deh pokoknya. Tapi pengen tampilan dapur bersih kita tetap bersih gitu. Jadi berarti lu bikin rendangnya ribet di sini, nanti tinggal tampilin di luar gitu, tinggal kasih bunga di luar. Oke. Nah, ini adalah kamar asisten rumah tangganya di sebelah sini. Habis itu di sebelah sini ini ada tangga menuju ke dapur yang kedua, tapi nanti kita lihat dari atas. Oh, ini kunci. Ini adalah kamar mandi. Ya betul, kamar mandi asisten rumah tangga. Masih ada taman juga di belakang sedikit. Tuh, taman begini, ini nggak perlu besar-besar sih. Zaman sekarang kan repot ngurusin taman ya, banyak yang nggak suka ngurusin taman. Tapi tetap perlu ada untuk sirkulasi. Nah, ini nanti berhubungan langsung ke sini. Nah, tapi perlu juga taman sedikit kayak gini. Dikasih lohansung nih, ini pohon hoki bro. Lohansung? Ini pohon hoki nih. Pohon hoki, mahal nih. Dikasih pohon seperti ini, yang ini namanya samang dara. Buat apa gunanya? Di kaca-kaca ini tuh jadi seperti akuarium teman-teman. Tapi ngerawatnya nggak repot karena nggak terlalu besar. Nah, ini tuh langsung berhubungan ke sini. Ya, nggak. Kalau bikin video tuh ada mikirnya dikit mestinya. Jadi di sini tinggal masuk, muter lagi. Oh, nggak bisa lihat sini bro. Situ bingung kan? Masuk dulu deh sini. Yuk sini. Nah, ini adalah satu kamar. Kamarnya itu tadi berhubungan dari pintu depan situ teman-teman tuh. Mundur dikit, biar teman-teman tahu. Udah, situ garasi. Sekarang kita masuk kamar sini. Ini kamar kerja. Oh, ini bukan kamar kerja bro. Ini kayak orangnya cocoknya apa? Profesinya psikolog. Oh iya. Ya kan, ngobrol. Iya bu, punya masalah apa bu? Gitu kan di sini kan, gitu. Bisa di belakangnya dikasih tempat duduk ini. Ibaratnya sebenarnya ini adalah ruang multifungsi teman-teman. Jadi bisa dijadiin ruang konsultasi kalau teman-teman profesi psikolog, bisa jadi ruang kerja buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Yang perempuan atau yang laki-laki suka banget olahraga yoga apa segala macam, bisa jadi tempat yoga juga. Karena ukurannya cukup mumpuni nih. Nah, supaya lebih terlihat besar lagi, di sini dikasih grey mirror. Gue suka banget nih, lampunya dibalik. Jadi ke atas, lihat deh. Jadi di sini dicowak nih, di bagian sini dicowak nih, cowoknya miring ke sini. Jadi ini si patung ini yang kena langsung. Jadi ini begitu ditimpa sama si grey mirror-nya, mewah banget loh. Nggak tahu deh, kadang-kadang di video kelihatannya nggak semewah itu, tapi sebenarnya di kenyataan nih super sangat mewah. Apalagi di sininya dikasih warna emas nih, bentuknya silinder. Yuk sekarang kita ke sini. Di sini itu juga ada kamar mandinya. Jadi andaikan ini nggak mau jadi ruang hobi atau ruang apapun itu, bisa jadi tempat orang tua kita kalau lagi nginep teman-teman. Karena di sini udah lengkap sama kloset dan udah lengkap sama ini nih, semuanya corner. Asik ya? Jadi jangan lupa kalau teman-teman mau bikin cowakan kayak gini nih, double dinding teman-teman. Jadi sini ketambahin dinding lagi, di sini dikasih kaca nih, tempered glass. Unik ya? Gue sih nggak terlalu suka jujur, karena ini bakal jadi jamur kaca. Tapi kalau kita orangnya apik sih oke-oke aja. Nah, pemilihan ini juga bagus. Super glossy terasonya. Padu-padan nama ini warna favorit gue untuk lantai kamar mandi. Benar-benar akan selalu kelihatan bersih. Yuk. Sekarang kita mau menuju kemana? Menuju ke lantai berikutnya. Tapi sebelum ke lantai berikutnya, teman-teman, ternyata di sebelah powder room ini bisa dimanfaatkan sebagai gudang. Yuk, sekarang kita menuju ke atas. Ini lantai satunya udah dikasih marmer ya teman-teman. Marmer asli, bukan marmer homogeneous style. Habis itu gue suka banget ininya nih. BSD ini kalau bikin railing selalu lucu-lucu. Jadi ini tuh pakai besi plat ya. Nah, habis itu di sini dikasih model silinder, ditancap ke dalam. Ini pakai kayu solid. Yuk.
naik ke atas. Memang rumah kalau mau mewah tuh selalu dikasih wall panel di mana-mana, teman-teman. Habis itu jangan lupa di bagian area tangga selalu dikasih jendela. Nah, ini tuh juga masih marmer. Wow. Nah, teman-teman, kalau kita mau punya satu living room yang lengkap sama ini, meja makan, sofa 3 segala macam, ukurannya mesti berapa? Jadi ini dari sini sampai ke situ itu 7 meter, sedangkan dari sini sampai ke sini itu di 6,5 meter. Hasilnya kita punya tampilan living room seperti ini. Mantap ya. Jadi teman-teman bisa lihat sebelum kita bahas living room ya. Living room udah gede kayak gini, nggak lengkap dengan kecanggihan-kecanggihan seperti ini. Ini adalah smart home ya. Di sini tuh teman-teman kalau ada tamu bisa lihat, CCTV bisa lihat segala macam. Dan ini adalah remote AC-nya. Semua ditaruh di sini rapih. AC-nya tuh teman-teman bisa lihat yang kisi-kisi itu. Nah, ini adalah bentuk remote-nya. Dan semua tuh harus ditaruh di satu space yang sama. Oke, sekarang kita bahas di sini. Ini kalau teman-teman mau bikin kayak gini, pakainya kuadrat, teman-teman. Karena dia tuh tebelnya nggak setebel itu, makanya diakalinnya tuh di sini ada kayunya. Habis itu dibikin begitu. Lihat ya. Tuh, bikin miring begitu, teman-teman. Oke, habis itu karena ini bentuknya mengotak, dipilih lampu yang mengotak seperti ini, unik. Dan ini adalah dapur bersihnya. Dapur bersihnya itu sekali lagi, kalau ini dia menggunakan marmer beneran, teman-teman. Oke, di sebelah kanannya ada tempat buat naro kulkas, kompor listrik. Emang yang kompor listrik tuh, gue tuh lagi mikir juga bro, mau pakai kompor listrik konvensional gitu. Kalau di kompor listrik itu, kalau nilai nggak dipakai, ini bisa naruh-naruh juga rata gitu. Jadi bisa ada space tambahan. Tapi ya itu dia, listrik rumah kita juga harus besar. Nah teman-teman, kalau kita punya satu dapur itu juga bisa pakai kaca seperti ini. Jadi tuh kedalamannya itu kan kelihatan. Akhirnya tuh rumah kita tuh kelihatan lebih lebar lagi karena dalamnya see-through gitu. Cuman ya kita mesti rapi orangnya. Cuman hasil dari visual itu membuat lebih lebar lagi. Nah, ini pakai kaca riben teman-teman, dan ini dipadu padan sama cooker hood Electrolux. Yuk, sekarang kita masuk sini. Ini semuanya gray mirror. Oh kan, edgy itu banget temen gue kan, kontemporer. Dan bagian sininya, ini adalah dapur bersih. Dapur bersih, dapur setengah bersih. Ya kan, dapur bersih kan di luar. Ini dapur setengah bersih, di bawah dapur kotor. Jadi even kalau masak Indomie di dapur setengah bersih. Kalau masak rendang di dapur kotor. Ya kan, di sini Pasta. buat gaya-gaya doang. Gaya-gaya doang. Nyuci piring juga nggak mungkin nyuci bekas rendang di sini kan. Pasti pindah ke sini. Tapi itu loh menariknya, gue suka sih. Rumah dengan banyak dapur kayak gini tuh enak gitu. Jadi penyimpanannya tuh banyak, dan setiap kita lagi bikin pesta di tengah itu, kita butuh sesuatu, semua ada di sini. Ini juga bisa jadi tempat penyimpanan, misalnya naruh ciki, naruh taro, naruh snack-snack tuh semua bisa di sini. Dan ini langsung berhubungan langsung sama tangga turun ke bawah. Jadi asisten rumah tangga, misalnya kita keluar kota tapi kita belum percaya gitu, tinggal kunci di sebelah sini. Kunci sebelah sini, mereka punya akses cuman sampai bawah doang. Jadi mereka punya kehidupannya dari sini, dapur kotor, kamar mereka, sampai garasi. Semua dikunci. Kita bisa merasa lebih safe. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Situ yuk. Ada apa di situ? Banyak pintu-pintu rahasia nih zaman sekarang tuh. Pintu apa lagi? Oh, ini kamar mandinya. Gue suka loh nih warna ini. Cara dia milih keramik-keramiknya. Dari sini, kombinasi ke sini, semua ada kohler. Ini kamar mandi banyak banget loh rumah ini. Karena semua kamar di sini itu udah ada kamar mandinya. Jadi ya nggak usah khawatir gitu. Maksudnya mau nanti anak kita ditaruh yang di bawah, anak kita di atas, atau orang tua di bawah atau di atas, atau gimana, semuanya udah ada kamar mandinya. Oke. Nih ya sekarang ya. Selalu ketipu tuh zaman sekarang. Gue pikir tuh ini HPL. Gue pikir, oh ini HPL motif marmer. Enggak, ini marmer beneran bro. Malah ketipu nih. Satu slab ya? Iya, itu slab keren ya. Oke. Yang gue suka tuh zaman sekarang kalau ruang TV emang ininya tuh diginiin nih. Jadi dapat kesannya tuh suaranya tuh dipapas gitu. Emang cuma buat orang yang nonton di sini.
Dan kalau emang kita punya ruangan yang lebar kayak gini, gue paling suka ada sofa di belakangnya, ada tempat begini. Yuk, sekarang kita menuju mana? Ini kamar yang pertama. Kamar yang kedua sebenarnya, yang di bawah kan kamar juga. Ini adalah kamar anak yang pertama. Gue suka banget fabric, jadi ternyata wall panel itu nggak perlu juga semuanya harus APL. Bisa juga fabric merah cabur fabric warna abu-abu seperti ini. Kasih busa-busa, hasilnya seru sih. Ini buat anak laki-laki nih cocoknya. Masih jeduk, aman. Dan gue suka nih cara dia ngumpetin AC-nya di sini teman-teman. Mirip banget kayak di hotel. Jadi dibikin ada ininya, gypsumnya di bawah, habis itu di atasnya dikasih kisi-kisi, baru taruh AC-nya. Dan ini adalah kamar mandinya. Kamar mandi semua tipikal nih. Jadi di sini kohler di tengah, dikasih homogeneous style di sini. Oh sorry, marmer beneran. Habis itu baru kasih vanity. Habis itu di sini baru ada kohler juga. Di sini ada showernya. Tapi yang gue suka karena ada tamannya, walaupun kompak ukurannya, semua kamar itu punya sirkulasi udara yang bagus. Yuk, sekarang kita lanjut ke lantai berikutnya. Di sini tuh ada sirkulasi juga nih. Tuh kan, ini rumah saking banyak fitur ya, lupa. Teman-teman juga punya balkon di situ. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Lagi nggak yang ketinggalan? Nggak ya? Ini rumah banyak banget fiturnya, soalnya dapurnya aja bisa sampai 3 loh. Dan ini masih ada jendela lagi. Nah, coba kalau udah lantai ke sini, teman-teman dapetnya homogeneous style ya. Oke, ini adalah 3 kamar. Oke, ini gue suka banget nih. Ada jendela di belakang, duduk ini. Mungkin nanti kalau gue 15 tahun lagi gue begini kali, duduk di sini. Ya kan? Nungguin anak gue pada pulang dari tangga. Hei, dari mana lo? Gitu ya. Duduknya di sini nih bapaknya. Dan ini adalah kamar anak yang perempuan, teman-teman. Sebenarnya bentuknya tipikal sama yang lantai bawah, 3,5 kali 3,5 nih. Sekotak ini. Habis itu di sini juga masih punya kamar mandi yang tipikal, sama di tengahnya adalah wastafel, di sananya ada klosetnya, dan sebelah sana ada shower ya. Ini keren ya. In 3D ini nih. Emangnya desainer interior itu bisa mengubah kamar kita terlihat jauh lebih mewah. Di atasnya tuh unik ya. Kasih sedikit-sedikit sentuhan klasik. Habis itu ini, nah bagian sininya. Ini pakai gypsum nih teman-teman. Ini bisa ngakalin juga supaya kelihatan built-in. Di sini pakai partisi gypsum, baru dikasih lemari kaca. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Menuju ke kiri. Oke. Kok ini kamar untuk anak yang lebih gede nih teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada akses menuju ke outdoor. Tuh, cukup enak juga. Dan lihat deh pembangunannya Eona. Udah masif. Karena emang sebagus itu sih menurut gua daerahnya. Di kamar yang ini teman-teman unik karena kalau kita perhatiin fabriknya itu di sebelah sini tuh dibikin sudut gini. Bikin sudut, habis itu di sininya tuh dikasih frame, baru di sini dikasih wallpaper lagi. Wallpaper dengan motif yang kesannya seperti lukisan. Nah, jangan lupa di bagian sini dikasih lagi supaya kelihatan built-in dari partisi gypsum. Di sebelah sini adalah kamar mandinya. Semuanya udah menggunakan kohler. Tapi ini lu mesti pelan-pelan ke situ sih ngeliat bro. Karena ini menurut gue salah satu inspirasi keramik yang bagus untuk kamar mandi. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke yang paling spesial tentu. Ini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utamanya itu ukurannya 6,5 kali 4 teman-teman. Jadi kesininya tuh 4. Kesananya itu 6,5. 6,5 tuh dari ujung situ sampai ujung sini nih. Makanya bisa bagus. Sedangkan dari sininya ke sini itu 4 meter. Makanya jadi teman-teman bisa punya satu tempat tidur yang ukurannya besar. Di sini itu masih ada sofa. Di sini untuk TV. Di sebelah sini ini dimanfaatin jadi meja kerja nih. Unik ya, meja kerja di sini tuh. Sini dikasih lampu muter sampai situ. Jadi ini kayak dibikin dulu fabriknya sampai situ, bikin U gitu, baru ini adalah part of dari si U-nya itu. Di sini. Nah, ini unik. Simple aja pakai marmer, teman-teman. Habis itu sebelah sini dikasih 3D lagi.
maju mundur sesuai sama rumahnya sih sebenarnya. Rumahnya itu kan belum maju mundur semuanya. Ini seperti ini juga nih untuk pajangannya. Di atas teman-teman bisa lihat ini adalah plafonnya. Jadi sebenarnya kotak biasa aja, habis itu ditambahin profil yang motifnya klasik, dikasih lagi variasi-variasi seperti itu. Di sebelah sana teman-teman bisa lihat itu dimasukin ke dalam. Habis itu dikasih cermin grey mirror. Bagus. Di sini juga kasih grey mirror. AC-nya di stikerin. Menurut gua nggak apa-apa loh warna putih. Iya. Ya, daripada di stikerin kayak gini. Nah, kalau ini di sini teman-teman ini tuh ukurannya di 1,2 nih. Nah, kalau untuk si lemari pakaian tuh sekitar 60 kan. Jadi ini untuk walk-in closetnya di sini juga enak banget. Ada tempat untuk beriasnya juga ukurannya besar nih. Kalau yang cewek-cewek sih pasti seneng. Habis itu di sini juga udah ada lampu Krisdayanti ya yang akan membuat riasan kita menjadi lebih detail. Dan ini adalah kamar mandi utamanya. Seru ya, ternyata kamar mandi itu supaya nggak monoton bisa dikasih lukisan kayak gini. Habis itu ini semua pakai kohler. Ini juga udah ada lampunya di cermin dan kita punya satu rain shower dari Kohler dan ini lega banget teman-teman, panjang. Nah teman-teman sekarang kita udah sama Bu Jenny. Apa kabar Bu Jenny? Baik-baik. Kita mau nanya-nanya ya sedikit ya tentang rumah ini. Yes. Bu, kenapa sih orang itu harus beli rumah di BSD dan lebih tepatnya di Eona ini? Oke. Kenapa harus beli di BSD? Pertama ya, kalau dilihat saat ini kita secara master plan itu akan hadir 5 akses pintu tol, di mana 4 pintu tol itu sudah hadir, jadi sudah bisa dinikmati. Itu langsung loh mendaratnya di BSD, ya. Dan 1 pintu tol lagi on progress dalam pembangunan. Selain itu, dari sisi akses selain pintu tol ada juga stasiun kereta, dan itu ada 5 stasiun kereta, di mana 4 stasiun keretanya udah bisa dinikmati juga. Jadi masih ada 1 stasiun kereta yang on progress. Jadi secara akses itu bisa dibilang membuat warga yang tinggal di BSD ataupun mereka yang berbisnis di BSD itu menjadi lebih efektif dan efisien dari sisi waktu loh ya. Oke, jadi itu kalau kita ngomongin akses buat BSD City-nya ya. Cuman kalau si Eonanya sendiri Bu, apa spesialnya dia? Kalau Eona itu dekat dengan 1 pintu tol yang pintu tol Legok. Itu sudah bisa dinikmati. Itu yang paling baru ya? Paling baru dan paling dekat dengan Eona, ya. Itu 1. Yang kedua, dekat dengan area komersial Isfara. Oh, The Breeze baru itu ya? Nah, area barat ya, The Breeze tapi area barat. Itu di Isfara ini sebenarnya masih dibilang baru, dan yang paling baru adalah Aeon Supermarket yang baru dibuka di minggu lalu. Jadi semua kebutuhan keperluan harian gitu ya, untuk keluarga ataupun anak-anak, bapak ibunya itu gampang banget, tinggal selangkah aja ke Isfara. Gitu. Oh, ini Ibu tadi ngomongin anak-anak nih Bu. Kalau anak-anak tuh berarti biasanya concernnya pendidikan kan? Iya. Nah, pendidikan ada apa aja Bu kalau di sini Bu? Nah, yang paling dekat sekarang dalam progres pembangunan itu ada Genesis Global School. Kalau dilihat itu kalau nggak salah ya sekitar 4 lantai udah kebentuk tuh bangunannya. Oh, yang tadi saya lihat tuh, yang tadi lagi tuh. menuju ke sini pasti lihat deh ya. Kemudian yang dekat juga adalah IPK. Wah, itu sekolah top ya? Iya, itu sudah berjalan. Kalau di BSD sendiri kan kalau universitas udah banyak ya Bu ya? Banyak banget, ada, itu bisa dibilang. Oh, dari Atma Jaya, Prasetya dari Prasetya Mulia, UMN, semua deket lah di daerah sini. Jadi ini pilihan tepat banget kalau teman-teman punya anak yang mau kuliah pun juga cocok sih sebenarnya ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin bisa juga kan dibuat beliin orang tua nih Bu biasanya Bu. Iya. Perlu ada fasilitas kesehatan kan? Iya. Nah, apa nih yang paling deket Bu? Yang paling dekat itu kita sebenarnya ada Eka Hospital. Eka Hospital. Yang paling baru adalah Mitra Keluarga. Harusnya dalam waktu dekat juga dekat dari Eona ke fasilitas rumah sakit yang ada di BSD. Nah, itu teman-teman kalau beli properti itu jangan beli kalau fasilitas-fasilitas sudah jadi semua ya. Iya. Nanti harganya keburu naik. Betul. Nah, dan jadi selain fasilitas yang ada di luar ya, tapi fasilitas di dalamnya juga ada karena ini fasilitas kayak satu-satunya clubhouse yang kita hadirkan di residential area barat. Ada area indoor dan outdoor ya. Kalau outdoornya kayak kolam renang ya kan. Kemudian ada juga alfresco dengan kids clubnya. Kalau indoornya kita ada sebutnya art club, ada family club juga, dan beberapa area yang secara terbuka ataupun indoor itu bisa digunakan sebagai fasilitas warga.
Oke, jadi bisa dibilang ini adalah clubhouse yang modern dan lengkap banget ya. Dan ada gymnya juga. Seru. Jadi kalau kayak family club itu bisa karaoke bareng. Ya jadi kan? Misalnya bentuk kalau clubhouse-nya saya pikir tuh olahraga toh enggak, ternyata ada entertainment-nya iya juga ada ya? entertainmentnya juga. Jadi indoor dan outdoor. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting nih, Bu, di acara kita nih, Bu. Apa tuh? Berapa sih harganya kalau mau beli di sini? Ini kan ada 3 tipe nih, Bu. Oke. Jadi ada 3 tipe 8, tipe 9, dan tipe 10 ya. Harganya gampang banget ingatnya. Tipe 8 itu 5 eman, Oke. tipe 9 7 eman, dan Oke. tipe 10 9 eman. Berarti ini yang kita lagi review ini tuh sekitar 7 eman. 7 ya, Bu, ya? eman. Kita ada di tipe 9 ya. Ini mah udah lengkap banget nih. Gede, living room-nya, dalamnya kamarnya banyak, ada kamar mandinya semua. Yes, betul. Itu 7 eman tuh 7 ternyata eman. ya. Nah, sekarang tata cara yang bayar yang paling gampang, Bu. Buat teman-teman milenial nih yang pengen beli rumah gimana? Yang paling mudah ya, yang paling paling mudah, paling gampang, biasanya paling disukai itu adalah free DP 0%. Jadi langsung tinggal KPR nih? Yes, langsung tinggal. Jadi bayar UTJ-nya, proses free DP-nya, terus langsung KPR. Langsung Oke. miliki rumahnya. Langsung dapat ke sini, langsung bisa tinggalin rumah baru ya? Yes. Nah, Bu, ini saya tadi lihat ya, Bu, ini Iya. pembangunannya tuh di sana udah masif banget ya, EONA ini ya. Jadi Iya, ini sebenarnya udah udah ada berapa persen sih pembangunannya sedang yang baru mau dibikin juga berapa persen ya, Bu? Oke, jadi EONA ini sebenarnya kawasan yang sudah jadi karena sudah dibangun klaster yang pertama, sudah ada yang huni juga, dan kemudian klaster yang kedua itu on progress untuk serah terima, tapi masih dalam progres pembangunan sih. Nah, yang kita hadir saat ini adalah klaster yang ketiga, rencananya ada 4 klaster. Ada 4 klaster, teman-teman. Dan yang keempat pasti lebih mahal, jadi mendingan teman-teman cepet-cepet datang ke sini untuk langsung lihat show unitnya, langsung minta yang DP 0%. Gitu ya, Bu ya? Yes, Oke, makasih, Bu. thank you. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Lebarnya 9. Ntar masukin tuh, gue belum tahu berapa. Iya. Ini nggak mau nutup, bro. Mendingan lo cepat pergi, oke? Langsung ke sana ya. Iya. Yuk. Yuk. Oke, sekarang kita... Ini kalau gue duduk sini nih, gue agak sedih sebenarnya, bro. Karena gue setahun terakhir tuh gue udah baca tuh udah mulai agak Iya. begini gitu. Cuman gue nggak mau pakai kacamata yang modelnya begitu, menurunkan wibawa, bro. Jadi lebih bagus kayak gini nih. Anjay, tuh, ya kan. Ini mesti beli nih. Yuk, lanjut lagi.